Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita. Al-Fatihah. Saya absen dulu ya. Yang ganjil. Adenin. Ali Muhammad. Auliana. Masih di Sulawesi. Kenapa? Masih di Sulawesi. Buat Palu. Ya. Baby Ayu. Fadila. Anita. Isna. Kirana Bintang. Muhammad Nizar. Muhammad Afanal. Muhammad Nasrul ini. Masya. Nini. Raisa. Risa. Romario. Sanas. Syafrizkia. Ada yang belum dipanggil? Nggak ada. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Kemarin kita membahas tentang tahu. Kemarin kan sudah ada tugas yaitu buat peta konsep. Iya. Ya jangan lupa dikerjakan ya. Nanti supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran. Nah, kemarin kita membahas tentang ragam penyakit hati. Ya benar ya. Ada yang ingat ragam penyakit hati itu ada apa aja? Nifak. Bodoh. Satu lagi apa? Keras ya. Ya, keras hati. Nah, kemarin kan saya kirimi video ya. Nah, oke. Kemarin kita membahas itu. Jadi kemarin membahas tentang nifak. Ada yang tahu nifak itu apa? Ya, apa? Munafik, Pak. Ya, munafik itu seperti apa? Jadi, kemarin itu munafik itu apabila jadi antara apa yang dikatakan dan apa yang ada di dalam hatinya itu tidak sesuai. Seperti itu. Kemudian nifak kemarin dibagi menjadi ada berapa nifak? Dua. Apa saja? Amali. Satunya apa? Imani. Nah, nifak amali kemarin apa? Buatan. Berkaitan dengan perbuatan. Contohnya? Ya, jadi apabila jadi saat apa ya? Saat di masyarakat itu dia berlaku baik, akan tapi nanti terlihat tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda orang munafik itu ada berapa? Kemarin. Tidak. Apa saja?
Dipercaya? Ya berkhianat. Ya, berkhianat. Betul. Nah, kalau nifaq imani kemarin apa? Iman. Nah, berkaitan dengan iman, percayaan. Jadinya secara lafaz dia melafazkan kalimat syahadat akan tapi hatinya tidak. Nah, tapi di dalam hatinya itu menyimpan kekufuran. Kemudian kemarin juga membahas tentang selanjutnya apa? Godok. Godok itu apa? Marah. Nah, jadi kemarin dijelaskan bahwasanya marah jadi meningkatnya tensi darah seseorang dikarenakan biasanya marah ini karena tidak suka terhadap sesuatu yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan dirinya. Jadinya seseorang itu merasa tidak nyaman, mangkel dan lain-lain. Nah, sehingga orang tersebut marah. Kemudian dampak marah. Dampak marah kemarin apa? Ya, darah tinggi. Termasuk jadi menyebabkan apa ya? Kesehatan kita itu terganggu. Kemudian apa? Putusnya tali hubungan. Kemudian yang satu lagi. Ya, tidak bijak karena seperti halnya kemarin dijelaskan. Jadi kalau sama hakim itu kalau memutuskan perkara, memutuskan hukum itu tidak boleh dalam keadaan marah, tidak boleh dalam keadaan emosi. Kemudian cara menghindarinya, cara meredam marah itu kemarin ada banyak. Contohnya itu. Nah, apalagi? Haji. Ya kemarin ada wudhu, ada jadi apabila teman kita marah kita harus diam, terus mengajak dia duduk. Nah, kemudian berzikir ya. Kalau marah kan biasanya astagfirullah ya. Kemudian sekarang kita membahas tentang khuswah al-qalb, yang di sini artinya keras hati. Nah, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwasanya keras hati itu macam-macam hati itu ada 3. Silahkan bisa di-download PPT-nya di grup Telegram. Nah, jadi ada 3 ya di situ dijelaskan. Bahwasanya ada 3, yaitu hati yang Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Hati yang sehat itu seperti apa? Ya. Jadi hati yang sehat itu tandanya adalah imannya kuat dan pengamalannya itu konsisten. Maksudnya konsisten itu istiqomah. Jadinya apabila dia beribadah, apabila dia berlaku yang lain-lain itu konsisten sesuai dengan apa yang telah diamanatkan, apa yang dipercaya. Kemudian hati yang sakit itu tandanya seseorang itu beribadah, dengan sholat, dengan lainnya, puasa, akan tapi itu namun ternodai dengan kemaksiatan, keburukan yang telah dia lakukan. Contohnya kita sholat tapi ngerasani dan yang lain-lain yang menyebabkan hatinya itu ternodai oleh contohnya marah, nifaq dan lain-lain, sehingga di sini merupakan tanda-tanda hati yang sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hati yang tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyaknya kemaksiatan dan keburukan yang dilakukan. Jadi seseorang itu apabila melakukan kemaksiatan
secara terus menerus istiqomah, tapi istiqomah itu tidak dalam hal kebaikan. Jadi ya akan menyebabkan hati seseorang itu menjadi menjadi keras. Jadi apabila dinasihati dia tidak mempan seperti itu. Nah, kemudian jadinya keras hati itu adalah sikap tercela di mana seseorang itu menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Seperti itu. Contohnya kemaksiatannya apa saja? Nah, ini dicontohkan di sini itu ada nifak tadi, nifak, munafik, kemudian godop, marah. Nah, itu merupakan penyakit-penyakit hati yang dapat menyebabkan hati ini menjadi apa? Keras. Di situ kan ada gambar hati dari batu. Nah, diibaratkan seperti itu. Jadi kita harus menghindari penyakit-penyakit hati tersebut. Contohnya marah harus kita hindari. Kalau bisa kita redam. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya orang yang kuat itu bukan orang yang pandai dalam berkelahi atau silat dan yang lain-lain. Tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarah. Kalau sampean bisa menahan amarah sampean, berarti sampean termasuk orang yang kuat. Nah, di sini Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 12 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya, ada yang mau membaca artinya? Ya, silakan. Dan tidak ada mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibicarakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 12-14. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Abifah. Ya, terima kasih. Jadi di sini diterangkan bahwasanya orang itu apabila terdapat ternodai, contohnya ini mendustakan, itu hatinya itu tertutup akibat perlakuan keburukan yang dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah apa itu? Selanjutnya apa? Cara menghindari mengerasnya hati atau qaswah al-qalb. Di sini diterangkan menurut Imam Al-Qushairi yang dinukil dari Syekh Ibrahim Al-Aqwas, kita dapat melakukan beberapa hal untuk menghindari kerasnya hati ini. Yang pertama, apa itu? Baca Al-Quran dengan perenungan. Jadi apabila merasa hati kita itu tersakiti, ya siapa ini biasanya tersakiti? Nah, kita lebih dianjurkan ayat tersebut yang kita baca, kita renungi, kita muhasabah diri. Kemudian yang selanjutnya apa itu? Mengatur pola makan agar tidak kenyang. Jadi kalau apa ya? Perut yang kenyang. Jadi perut yang kenyang itu identik nanti bisa juga menyebabkan ngantuk, terus hati kita itu menjadi apa ya? Tertutupi karena kenyang, sering kenyang. Nah, supaya hati kita itu bersih, kan kalau puasa itu kan biasanya riyadhah untuk membersihkan apa? Hati, atau biasanya untuk membersihkan hati dan pikiran. Nah, seperti itu. Jadi apabila itu perbedaan perut kenyang dan perut yang suka berpuasa. Kemudian yang selanjutnya
apa itu? Bangun malam dan merendahkan di hadapan Allah. Nah, kita harus untuk menghindari kerasnya hati ini, kita sering-sering qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, witir, dan lain-lain, taubatan nasuha dan yang lain. Nah, kita di situ meminta kepada Allah untuk hati kita dibuka, untuk kita dibuka. Nah, kemudian yang selanjutnya, bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, kita harus bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, manfaatnya apa? Jadi apabila kita bergaul dengan orang-orang soleh, diharapkan kita juga ketularan, ya. Kalau istilahnya itu apabila kita di dekatnya orang yang bakul wangi-wangian, ya, kita melu, kita ikut wangi, seperti itu. Jadinya apabila kita melakukan kesalahan, nah, orang teman kita yang soleh tersebut mengingatkan kita, sehingga kita tidak mudah terjerumus ke dalam jalan keburukan, kemaksiatan, sehingga kita tetap dalam jalan yang benar. Kemudian yang selanjutnya yaitu berempati kepada orang lain. Nah, jadi kita harus juga melakukan berempati, ikut serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita harus respect. Jadi apabila teman kita sedang ada masalah, kita membantunya, memberikan solusi yang terbaik. Kemudian nanti malah jor-joran nanti. Biasanya kalau temennya cerita itu mesti malah ngajakin kesannya adu nasib. Nah, ya. Alangkah lebih baik itu saling memberi solusi. Nah, jadi tidak hanya meluapkan masalah-masalah saja, tetapi juga memberikan solusi untuk teman kita maupun diri kita. Iki kira aku enek kejalaan apa? Enggak penak hatiku kan. Ini penake apa ben adem. Refreshing. Nah, iso. Kan gitu. Nah, jadi bisa sholat wudhu, sholat sunnah, sholat duha, bisa. Kemudian di situ selanjutnya itu hadis yang menerangkan apabila bagaimana cara untuk melunakkan hati. In aratta talina qalbika fa'at'imu miskin wamsah ra'sal yatim. Nah, artinya jika kamu ingin melunakkan hati kamu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Jadi di sini diterangkan apabila hati kalian mau lunak, kalian mau melunakkan hati kalian itu dengan cara bersedekah ke fakir miskin. Dan bisa juga yaitu mengusap kepala anak yatim. Kalau biasanya itu apa? Ada acara apa? Santunan anak yatim. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dijelaskan. Man masaha ra'sal yatimin aw yatimatin lam yamsahu illallah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yadahu hasanatin. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin 'indahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahatin wa qarni baina asbihi. Yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan hanya karena Allah, baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu mengalirkan banyak kebaikan. Jadi biasanya kan kalau santunan anak yatim kan disuruh apa? Kalau di desa saya jadinya pas mau pulang atau pas mau baru datang biasanya ada sepiring, ada apa? Orang aring. Nah, orang aring diambil terus diusapkan ke
kepalanya anak yatim. Anak yatimnya ada banyak. Dan nah, ini di sini dijelaskan bahwasanya satu helai rambut itu akan apabila kalian mengusap satu rambutnya itu mengalir banyak kebaikan. Nah, pemenang anak yatim itu enek 20, ayo banyak. Dan rambut itu ada yang bisa ngitung rambut. Jadi banyak sekali. Kemudian di sini dijelaskan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim, perempuan atau laki-laki yang dia asuh, kamu bersama dia di surga seperti aku bersama dia di surga seperti Nabi menjajarkan dua jarinya. Nah, jadi apabila kita harus berlaku baik dengan anak yatim agar kita di sisi sebagaimana Nabi menjajarkan dua jarinya. Pak, kalau anak yatimnya udah Pak. Kalau anak yatimnya ya kita maklumi karena kan dia. Tapi no moment kan. Soalnya ini pengalaman pribadi. Ya jadi ya meskipun dia nakal tapi kita harus tetap berlaku baik. Jangan semena-mena bahwasanya dia berlaku jelek tapi kita memutus pertemanan, itu tidak boleh. Jadi kita harus ya walaupun dia nakal ya kita wajari lah karena kan dia anak yatim. Ya kita doakan saja. Jadi apabila kita bisa memberitahunya, bisa diomongi, terus lek ra kene yo diapii. Terus kalau tidak bisa, paling mentok itu. Kalau di dalam hadis itu disebutkan selemah-lemahnya iman itu dengan mendoakan dia. Cara satu-satunya itu mendoakan dia. Nah, kalau masalah hati nanti urusannya dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus berdoa supaya anak yang nakal tadi bisa perilakunya bisa baik. Mungkin dia nanti akan mendapatkan hidayah. Nah, selesai. Ada yang dari sini ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Belum. Ya, untuk selanjutnya bawa LKS semua. Nah, di LKS itu kan ada soal di bab ini, bab agamanya generasi. Kalau di situ halaman berapa? Jam 46. Ya. Saya ya bisa dikerjakan sekarang sampai jamnya nanti habis. Ya gini nanti kalau ya dikerjakan sekarang, nanti kalau nggak nutut bisa dibuat nanti dikumpulkan seperti biasanya ya, difoto jawabannya saja. Jadi itu kan ada ABC dan uraian. Ya karena jamnya sudah selesai, saya akhiri. Saya minta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf. Dan jangan lupa yang pegangnya kemarin-kemarin dikerjakan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di kelas 12 MIPA 2 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di era pandemi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah agar dapat belajar terus-menerus. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.
Boleh, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semua ya? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, keluarga kita, tetangga kita, dan semuanya kita diberikan kesehatan meskipun di era pandemi seperti ini. Dan jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang jangan lupa untuk adik-adik mengisi absensi yang sudah saya kirim di grup Telegram ya. Jangan lupa diisi. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang kemarin karena ada beberapa yang belum mengerjakan. Nah, kemarin kita membahas tentang ragam penyakit hati, yaitu nifak dan ghadab. Nah, ini nifak kemarin apa? Ada yang tahu? Nah, jadi nifak itu adalah di mana seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan dan apa yang ada di dalam hati itu tidak sesuai. Nifak ini dibagi menjadi dua, yaitu nifak amali dan nifak imani. Nah, nifak amali kemarin apa? Nah, nifak amali kemarin adalah nifak yang berkaitan dengan amal, perbuatan. Nah, apabila seseorang itu dalam berbuat itu menunjukkan tanda-tanda kemunafikan. Jadi, terlihat dari perbuatannya. Sedangkan nifak imani ini adalah nifak yang berkaitan dengan iman atau kepercayaan. Nah, di mana dia mengucapkan kalimat syahadat akan tetapi hatinya tidak mengucapkan. Nah, seperti itu. Kemudian adapun cara menghindarinya. Nah, kemarin sudah dijelaskan cara menghindarinya adalah kita harus membiasakan sabar dan amanah terhadap apa yang sudah kita percayai, amanat. Nah, seperti itu kita harus jujur dan setia. Kemudian kemarin juga membahas tentang ghadab. Ghadab ini adalah marah artinya. Jadi di mana sikap tercela yang naiknya tensi darah ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai, yang tidak pantas. Nah, sehingga kita marah karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian adapun dampak negatif. Nah, dampak negatifnya kemarin adalah di mana putusnya hubungan, tali silaturahim, kemudian berdampak kepada kesehatan, kemudian dilaknat oleh Allah. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya cara menghindarinya itu adalah dengan dapat meredam marah dengan berwudu, berzikir, duduk, dan lain-lain. Nah, kemudian yang sekarang kita akan membahas tentang qaswah al-qalb atau kerasnya hati. Nah, langsung saja pada materi. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu qaswah al-qalb? Nah, qaswah al-qalb itu sebelum kita membahas kerasnya hati ini, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan ada 3 macam hati. Yang pertama adalah hati yang sehat, yang kedua hati yang sakit, kemudian yang ketiga hati yang mati. Nah, hati yang sehat ini itu tandanya adalah iman yang kuat dan pengamalan yang konsisten, yaitu maksudnya seseorang itu memiliki iman yang kuat, jadi tidak goyah sama sekali, dan dalam beramal, dalam beribadah itu secara konsisten, secara istiqomah. Nah, sehingga tanda-tanda orang yang hatinya sehat itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hati yang sakit. Nah, tandanya apa? Yaitu adanya keimanan, ibadah, kemudian yang lainnya, akan tetapi orang tersebut ternodai, ibadah-ibadah tersebut ternodai dengan dia melakukan keburukan dan kemaksiatan. Jadi dia beribadah akan tetapi dia tetap melakukan keburukan dan kemaksiatan. Nah, sehingga dimaksudkan hati seseorang tersebut itu sakit.
Kemudian yang selanjutnya adalah hati yang mati. Nah, tanda-tandanya hati yang mati ini adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Nah, jadi hati yang mati, hati seseorang itu disebut mati. Tandanya tidak hati seseorang itu tidak dapat menerima apabila dinasihati, kemudian mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an itu tidak tersentuh hatinya. Nah, sehingga hati seseorang itu mati. Kita harus khawatir apabila melihat hal tersebut, apabila dalam diri kita itu mengalami ini, karena hati kita sudah mati. Nah, semoga hati kita diberi kelembutan oleh Allah, sehingga dapat diketahui bahwasanya hati yang keras hati itu adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya dari perilaku, menutup pikiran dan hatinya yang diakibatkan dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat. Semisal orang tersebut munafik, kemudian suka marah. Nah, hal tersebut itu dapat mengeraskan hati. Nah, jadi antara hati dan pikiran nanti tidak sinkron, sebab dia terlalu banyak melakukan perbuatan kemaksiatan, keburukan. Apabila seseorang itu banyak melakukan kemaksiatan, contohnya minuman keras dan yang lainnya, hal-hal yang dilarang oleh Allah itu akan menyebabkan hatinya itu keras dan mati. Nah, kemudian selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 12 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya, dan tidak ada mendustakannya, dan tidak ada yang mendustakannya dari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi jelaskan bahwasanya orang yang hatinya mati itu hatinya tertutup, sebab akibat penyebabnya adalah dia terlalu banyak melakukan keburukan, kemaksiatan, sehingga apabila dibacakan, mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, itu hatinya tidak ternyuh, tidak sampai ke hati, sehingga karena hatinya tersebut tertutupi oleh maksiat-maksiat yang telah mereka perbuat. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara menghindari khuswah al-qalb atau kerasnya hati ini? Nah, menurut Imam Al-Qushairi itu dari Syekh Ibrahim Al-Akhwas, kita dapat melakukan beberapa hal sehingga hati kita itu terhindar dari mengerasnya hati atau hati yang mati. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Kita harus istiqomah dalam membaca Al-Quran, baik itu sehari satu ayat, sehari satu lembar, sehari satu juz. Nah, seperti itu. Dan kita sertai dengan perenungan apa yang telah kita baca tersebut. Kita harus merenung, muhasabah. Kemudian yang kedua adalah mengatur pola makan agar perut tidak kenyang, tidak mudah kenyang.
Jadi apabila perut kita kenyang, itu dapat menyebabkan hati kita menjadi keras, menjadi mati karena kita terlalu banyak mengonsumsi makanan sehingga nanti akan berakibat juga itu kepada hati kita. Nah, oleh sebab itu kita harus membiasakan berpuasa, baik itu puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah bangun malam. Nah, bangun malam ini yaitu kita bangun malam, qiyamul lail pada sepertiga malam. Jadi kita salat tahajud, berzikir kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Jadi saat malam hari, saat kita qiyamul lail, salat malam, kita harus merendahkan diri kita. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dan meminta kepada Allah bahwasanya meminta kepada Allah untuk melunakkan hati kita sehingga hati kita tidak menjadi keras. Kemudian bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, bergaul dengan orang-orang soleh. Dengan cara bergaul dengan orang-orang soleh, kita akan terhindar dari perbuatan keburukan, kemaksiatan. Nah, dan apabila kita melakukan hal-hal kemaksiatan, kita selalu diingatkan oleh teman kita yang soleh tadi. Sehingga kita selalu diingatkan bahwa apa yang kita lakukan, apabila kita melakukan suatu perbuatan maksiat, kita selalu diingatkan. Sehingga tidak mudah terjerumus ke jalan kemaksiatan. Apabila apabila teman kita mengetahui kalau kita suka marah, dia selalu mengingatkan kita, jangan marah, tidak boleh marah karena nanti dapat menyebabkan hati kita menjadi keras dan tidak baik bagi kesehatan. Seperti itu. Kemudian berempati kepada orang lain. Jadi kita harus merasakan kita harus mengerti. Dengan kita mengerti perasaan orang lain, keadaan orang lain, itu akan kita akan mudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kita mengetahui kondisi orang tersebut. Jadi melatih hati kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Nah, sehingga melatih hati kita untuk lunak, untuk terdapat kasih sayang di dalam hati kita. Kemudian terdapat hadis yang menjelaskan bahwasanya in aratta talina qalbika fa'at'imul miskina wamsah ra'sal yatima. Yang artinya jika kamu ingin melunakkan hati kamu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Jadi apabila hati kamu itu keras, merasa hati kamu itu kurang baik, sakit, jadi kita harus memberi makan orang miskin, bersedekah kepada orang-orang fakir miskin. Kemudian adapun yang lainnya itu mengusap kepala anak yatim. Nah, seperti setiap tahun itu terdapat, pasti di daerah-daerah kalian itu terdapat santunan anak yatim. Nah, itu salah satunya kegunaannya atau manfaatnya itu dapat melunakkan hati kita. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain, man masaha ra'sal yatimin aw yatimatin lam yamsahhu illallah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yadahu hasanatin wa man ahsana illa yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahatin fakorni baina asbi'ihi, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, laki-laki maupun perempuan, hanya karena Allah, baginya setiap rambut yang dia diusap dengan tangannya itu mengalirkan banyak kebaikan. Jadi apabila kita mengusap
kepala anak yatim, setiap helai rambut itu akan mengalirkan banyak kebaikan. Baik itu hati kita menjadi lunak, rezeki kita menjadi banyak, dan yang lain-lain. Kemudian barang siapa berbuat baik kepada anak yatim, perempuan maupun laki-laki yang dia asuh, aku bersama dia di surga seperti Nabi menjejerkan dua jarinya. Jadi apabila seseorang itu ngopeni atau berbuat baik kepada anak yatim, itu Allah menjanjikan dia masuk surga, masuk ke surga dan dapat bersama dengan Allah, seperti halnya Nabi menjejerkan dua jarinya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, bisa disampaikan di grup Telegram. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya, tugas yang kemarin. Dan hari ini itu ada tugas mengerjakan buku LKS kalian yang bab nifak, bab godop, mengerjakan bab yang ini, yang kita bahas ini. Kan itu ada pilihan ganda dan isian. Nah, itu dikerjakan. Mungkin itu. Kemudian seperti biasanya ditulis ABC-nya saja, kemudian dan ditulis jawabannya saja, nanti langsung dikirim melalui WA ataupun Telegram ke saya, bisa langsung japri. Nah, untuk batas waktunya itu 1 hari sebelum pembelajaran ini. Jadi apabila besoknya itu ada pelajaran saya, nah sebelum itu harus segera dikerjakan, sudah harus segera dikumpulkan. Mungkin itu dari saya. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.